Di kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina, hiduplah seorang lelaki berusia 41 tahun bernama Fang Weizhou. Dia merupakan seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di Universitas Zhengzhou. Sebelum bekerja di rumah sakit Universitas Zhengzhou, Weizhou sebelumnya pernah tinggal di Amerika Serikat dan bekerja di sebuah rumah sakit yang berafiliasi dengan Universitas Harvard. Bahkan Weizhou bersama sang istri sudah mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Diketahui, setelah melangsungkan pernikahan, Weizhou dan istrinya secara bersama-sama langsung berangkat ke Amerika Serikat. Di sana pula, sang istri mendapatkan gelar sebagai dokter dan mulai bekerja di sebuah rumah sakit. Namun pada tahun 2003, Weizhou memutuskan kembali ke Cina karena mendapatkan tawaran dari alma maternya, yaitu Universitas Henan yang berafiliasi dengan Universitas Zhengzhou. Dia bahkan mendapatkan tawaran dengan gaji hingga ratusan juta rupiah per tahun. Dia juga disediakan sebuah unit apartemen untuk ditinggali. Mendengar tawaran yang sangat menarik itu, Weizhou pun tertarik dan langsung menerimanya. Dia kemudian melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat miliknya dan langsung kembali ke Cina. Sedangkan sang istri tidak bersedia melakukan hal yang sama. Dia bertekad untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan melanjutkan karirnya di sana. Karena hal inilah, keduanya kemudian memutuskan untuk bercerai. Di Cina, nama Weizhou langsung terkenal luas karena pemberitaan di media massa. Weizhou dianggap patriotik dan nasionalis karena dia mau melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat dan pulang mengabdi ke negara asalnya. Hal ini tentunya membuat karir Weizhou naik dengan mulus seolah tanpa hambatan. Dia bahkan langsung diangkat sebagai penasihat doktoral sekaligus dokter bedah di Rumah Sakit Universitas Zhengzhou. Pada tahun 2005, Weizhou berhasil menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Universitas Zhengzhou. Posisi ini membuatnya menjadi lebih disegani karena posisi ini memberikan Weizhou wewenang untuk mempekerjakan atau memecat seseorang. Masih di tahun yang sama, seorang perawat wanita baru masuk dan bekerja di rumah sakit itu. Namanya Guo Shuang, dan dia berusia 23 tahun. Shuang sendiri berhasil bisa bekerja di rumah sakit Universitas Zhengzhou berkat rekomendasi dari temannya. Namun saat itu posisinya hanya sebagai pegawai sementara. Shuang rupanya bertekad untuk menjadi pegawai tetap di rumah sakit tersebut. Namun hal itu tidak akan mudah bagi Shuang, mengingat dirinya yang tidak memiliki koneksi ataupun bakat yang luar biasa. Meskipun begitu, Shuang tetap bekerja keras dan berharap kerja kerasnya membuat dia akan bisa menjadi pegawai tetap nantinya. Shuang sendiri mendapatkan posisi sebagai asisten Weizhou. Weizhou yang melihat ketekunan dan kerja keras Shuang akhirnya memberikan perhatian lebih kepada Shuang. Lalu singkat cerita, pada tanggal 26 Februari tahun 2006, Weizhou membuat pesta perayaan ulang tahun dirinya dan mengundang semua stafnya termasuk Shuang. Hari itu, Shuang berpesta dan ikut menikmati perayaan tersebut. Namun Shuang tak bisa sepenuhnya menikmatinya, mengingat dirinya yang hanyalah seorang bawahan. Di dalam budaya Cina sendiri, biasanya atasan akan memaksa bawahannya untuk meminum minuman beralkohol dan sang bawahan tidak bisa menolak hal itu. Tradisi itu juga dialami oleh Shuang. Dia akhirnya harus banyak meminum minuman beralkohol yang diberikan oleh atasannya. Karena terlalu banyak meminum minuman keras, seketika Shuang pun menjadi mabuk. Kesadarannya mulai kabur. Dia tak bisa lagi mengendalikan dirinya. Saat pesta berakhir, ingatan Shuang menjadi samar. Dia merasa seakan-akan dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian benar-benar kehilangan kesadarannya. Esok harinya, Shuang terbangun di tempat yang tidak dia kenal. Dan betapa kagetnya Shuang saat dia menyadari kalau dirinya berada dalam keadaan tanpa busana di atas kasur. Dan dia lebih kaget lagi saat mengetahui Weizhou berada tepat di sampingnya dengan keadaan yang sama. Shuang benar-benar tidak menyangka orang yang memiliki reputasi yang bersih ternyata tega melakukan tindak asusila saat dia sedang tidak sadarkan diri. Shuang lalu bangun dan mengumpulkan pakaiannya. Dia berniat meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Namun niatnya gagal karena saat itu Weizhou telah terbangun juga. Weizhou yang terbangun langsung meminta maaf dan mengakui semua perbuatannya.
Dia mengaku khilaf karena saat itu dia sedang mabuk berat. Wei Zhao memohon kepada Shuang untuk memaafkannya dan tidak mengatakan kejadian ini kepada siapapun. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Wei Zhao berjanji akan membantu Shuang membuatnya menjadi pegawai tetap di rumah sakit Zhengzhou. Shuang yang tadinya marah mulai berpikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan bagi dirinya agar bisa menjadi pegawai tetap. Karena pemikiran itulah membuat Shuang akhirnya mengabaikan kejadian ini dan malah menuruti semua keinginan Wei Zhao. Lalu beberapa bulan setelah kejadian itu, di antara Wei Zhao dan Shuang rupanya terjalin hubungan gelap. Keduanya lebih sering terlihat bersama menghabiskan waktu berdua, dan ini tentunya menimbulkan rumor di antara pegawai rumah sakit. Rumor ini kemudian sampai terdengar kepada Wei Zhao dan seketika langsung membuatnya panik. Dia tak ingin rumor ini sampai mempengaruhi posisi dan reputasinya di rumah sakit tersebut. Kekhawatiran itu pun membuat Wei Zhao bertindak gegabah. Wei Zhao tidak menepati janjinya. Dia malah memindahkan Shuang ke bagian keuangan. Saat mendapatkan informasi mengenai kepindahannya, Shuang baru menyadari kalau dirinya ternyata tengah mengandung calon anak dari Wei Zhao. Shuang langsung menyampaikan hal ini kepada Wei Zhao dan langsung meminta pertanggungjawaban darinya. Shuang memberikan Wei Zhao dua pilihan, yaitu menikahi dirinya atau menepati janjinya menjadikan Shuang sebagai pegawai tetap. Seketika Wei Zhao dilanda dilema. Di satu sisi dia tak mau menikahi Shuang, tapi di sisi lain dia juga merasa sulit untuk menjadikan Shuang sebagai pegawai tetap. Wei Zhao kemudian mencari ide dan akhirnya menemukan sebuah solusi. Wei Zhao menyampaikan kepada Shuang bahwa ada perekrutan pegawai tetap di bulan depan. Dia berjanji akan membantu Shuang menjadi pegawai tetap melalui proses tersebut. Namun dengan syarat, Shuang harus mau menggugurkan kandungannya. Shuang yang merasa karirnya ini sangat penting, akhirnya menyetujui syarat itu. Dengan berat hati, dia harus menggugurkan kandungannya. Selama sebulan menunggu, yang dikatakan Wei Zhao ternyata benar. Ada perekrutan pegawai besar-besaran di rumah sakit tersebut. Shuang pun mengikutinya hingga berhasil masuk ke tahap akhir. Shuang bahkan lolos menjadi perawat di bagian bedah. Namun ternyata yang dikatakan Wei Zhao tidak sepenuhnya benar. Posisi yang diterimanya ternyata bukanlah posisi pegawai tetap, namun sebagai pegawai kontrak. Shuang pun merasa frustasi. Dia marah karena dibohongi oleh Wei Zhao. Perasaan frustasinya ini menjadi lebih besar karena bekerja sebagai perawat di bagian bedah jauh lebih berat daripada ketika dia bekerja di bagian administrasi. Dan di saat masa-masa sulit itulah, Shuang kemudian bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Wang Zijian yang merupakan teman sekolah dari sepupunya. Zijian merupakan seorang lelaki berusia 17 tahun. Meski memiliki jarak umur 5 tahun, namun keduanya memiliki banyak kesamaan dan langsung merasa cocok. Shuang merasa tersentuh dengan ketulusan yang diberikan Zijian, sesuatu yang tidak ditemukannya kepada orang lain. Sedangkan Zijian melihat Shuang sebagai wanita dewasa yang perhatian dan penuh kasih sayang. Hubungan yang kuat pun langsung terjalin di antara keduanya. Sementara di saat bersamaan, Wei Zhao sedang dihantui oleh keberadaan Shuang. Dia lalu memutuskan untuk menyingkirkan Shuang dari rumah sakit itu. Dia tidak bisa begitu saja mengangkat Shuang menjadi pegawai tetap. Dan dia juga tahu kalau Shuang tak akan selamanya bersabar dengan semua janjinya. Wei Zhao kemudian mencari celah yang bisa dijadikan alasan pemecatan. Dan saat membaca kontrak kerja Shuang, dia menemukan solusi. Wei Zhao akhirnya berhasil memecat Shuang menggunakan salah satu klausa yang ada di kontraknya. Mengetahui dirinya dipecat, membuat Shuang semakin marah dan semakin frustasi. Shuang kemudian menceritakan tentang pemecatannya itu kepada pacarnya, yaitu Zijian. Kepada Zijian, Shuang menceritakan semua yang sudah terjadi di antara dirinya dan Wei Zhao. Zijian seketika marah besar kepada Wei Zhao setelah mengetahui semuanya. Dalam keadaan penuh emosi, Zijian berkata kepada Shuang bahwa dia akan membalas dendam kepada Wei Zhao. Shuang yang saat itu sedang dipenuhi rasa sakit hati langsung menyetujui perkataan Zijian. Mereka kemudian langsung menyusun sebuah rencana untuk melakukan pembalasan terhadap Wei Zhao. Kemudian pada tanggal 30 September tahun 2006, saat itu hari sudah sore, Shuang mendatangi kantor Wei Zhao dan langsung meminta Wei Zhao untuk ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Shuang sengaja bicara dengan suara yang kencang sehingga pegawai lain bisa mendengar dirinya, dan tentunya hal ini membuat Wei Zhao merasa panik.
sehingga membuat Wezhou langsung setuju. Lalu keduanya meninggalkan rumah sakit secara bersama-sama. Mereka pergi menuju ke tempat parkir rumah sakit. Sementara di sana, Zijian sudah menunggu. Shuang mengatakan kepada Wezhou bahwa Zijian adalah sepupunya. Wezhou tidak curiga sama sekali dan langsung percaya saja kepada perkataan Shuang, karena Zijian memang terlihat seperti anak muda. Mereka menghindari terjadinya pertengkaran di area rumah sakit tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk memulai pembicaraan di dalam mobil Wezhou. Ketiganya lalu masuk ke dalam mobil Wezhou. Di dalam mobil, Wezhou langsung mengendarai mobil dan pergi meninggalkan area rumah sakit tersebut. Tak lama setelah mobil berjalan, Zijian dan Shuang langsung menjalankan rencananya. Zijian dengan tiba-tiba langsung mengeluarkan sebuah pisau dan mengarahkannya tepat pada leher Wezhou. Wezhou seketika langsung kaget dan merasa panik karena nyawanya terancam. Wezhou pun langsung menuruti segala perintah yang diberikan Shuang dan juga Zijian. Shuang kemudian meminta Wezhou agar menghentikan mobil dan menyuruhnya untuk pindah ke kursi belakang. Lalu Shuang pindah ke kursi depan dan langsung mengambil alih kemudi. Shuang mengendarai mobil itu menuju sebuah tempat terpencil yang jauh dari kota. Sesampainya di tempat tujuan, Shuang menghentikan mobil dan berbalik memandang Wezhou. Melihat Wezhou yang pucat dan dipenuhi ketakutan, membuat Shuang merasa sedikit puas. Shuang pun mulai berbicara dan meminta Wezhou agar membuatnya kembali bekerja di rumah sakit dan dijadikan sebagai pegawai tetap. Mendengar permintaan Shuang, Wezhou malah sedikit tertawa. Tawa Wezhou itu rupanya dianggap penghinaan dan membuat Shuang menjadi semakin emosi. Wezhou seakan lupa bahwa nyawanya tengah terancam. Melihat apa yang terjadi, Zijian yang masih muda tak bisa menahan emosinya. Dia tak suka melihat bagaimana Wezhou seolah-olah melakukan penghinaan terhadap pacarnya. Zijian kemudian bertindak. Dia langsung menggoreskan pisau ke arah leher dan lengan Wezhou. Lalu dengan seketika, cairan merah mengalir dari lukanya. Serangan itu tidak fatal, namun berhasil mengingatkan Wezhou bahwa dirinya tengah berada dalam situasi yang bahaya. Wezhou rupanya masih memiliki naluri yang kuat untuk bertahan hidup. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka pintu mobil dan mencoba lari dari sana. Melihat Wezhou mencoba melarikan diri, Zijian yang jauh lebih muda dan gesit juga langsung keluar dari mobil untuk mengejar Wezhou. Di tangannya, Zijian ternyata sudah menggenggam sebuah palu yang sebelumnya sudah disiapkan. Zijian akhirnya berhasil menyusul Wezhou. Saat sudah berdiri di belakang Wezhou, tanpa ragu dia mengayunkan palu dan langsung memukul tepat pada bagian kepala Wezhou. Pukulan itu membuat cairan merah seketika mengalir dari kepala Wezhou. Wezhou yang tak sempat menghindar langsung terjatuh ke atas tanah. Wezhou merasakan tubuhnya langsung terasa lemas dan dia tak bisa bergerak. Sementara serangan dari Zijian tak berhenti sampai di situ. Dia kemudian memukul lengan dan kaki Wezhou. Pukulan beruntun itu membuat Wezhou semakin menderita. Cairan merah terus mengalir dari tubuhnya. Hingga akhirnya Wezhou yang tak sanggup lagi menahan rasa sakit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Shuang yang menyaksikan aksi Zijian seketika merasakan kebingungan. Ada perasaan menyesal, ada perasaan ketakutan, dan perasaan lega seketika menyelimuti hatinya. Dan di antara semua perasaan itu, yang paling kuat dirasakan Shuang adalah naluri untuk menyelamatkan diri. Shuang kemudian langsung meminta Zijian untuk berhenti. Lalu Zijian yang masih memegang palu dipenuhi cairan merah langsung tersadar dari amarahnya. Shuang langsung menyuruh Zijian untuk memasukkan tubuh Wezhou ke dalam mobil. Begitu jasad Wezhou sudah dimasukkan ke dalam mobil, Shuang ikut masuk dan mengendarai mobil tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi itu. Dia berkendara mencari lokasi yang aman untuk membuang jasad Wezhou. Shuang berkendara sampai ke distrik baru Zhengdong. Dia menghentikan mobilnya di pinggiran kota yang sepi. Sementara Zijian mengeluarkan bensin dari mobil Wezhou yang kemudian menyiramkannya pada jasad Wezhou, mobil Wezhou, serta senjata yang digunakan untuk mengeksekusi Wezhou. Lalu Shuang menyalakan api ke arah mobil tersebut dan berharap api itu akan membakar semua bukti dan menghilangkan jejak kejahatan mereka. Tanpa menunggu waktu lama, Shuang kemudian mengajak Zijian untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun rupanya, keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Tak lama setelah meninggalkan lokasi kejadian, asap tebal dari mobil yang terbakar itu langsung menarik perhatian warga sekitar. Para warga merasa ada yang janggal, sehingga mereka langsung menelpon pihak pemadam dan juga pihak kepolisian. Tak berselang lama, para petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api tersebut. Selain itu, polisi juga mendatangi lokasi kejadian.
Saat api sudah berhasil dipadamkan, polisi menemukan sesosok jasad yang hangus di dalam mobil itu. Jasad itu sudah terbakar hangus dan sulit untuk dilakukan identifikasi langsung. Polisi sedikit kesulitan mengungkapnya, tetapi mereka tidak menyerah. Kemudian polisi berhasil menemukan bekas cairan merah di sekitar lokasi kejadian. Mereka langsung mengambil sampel cairan merah itu dan menganalisis DNA-nya untuk mengungkap identitas jasad tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa jasad yang hangus terbakar itu adalah Fang Weizhou, seorang kepala Departemen SDM di Rumah Sakit Universitas Zhengzhou. Setelah mendapatkan identitas korban, polisi langsung memulai penyelidikan dengan meminta keterangan rekan kerja Weizhou. Dari hasil keterangan rekan korban, polisi menemukan kalau Weizhou terakhir kali terlihat pergi bersama Shuang. Setelah menyusuri rekaman CCTV di sekitaran rumah sakit, polisi juga menemukan kalau Weizhou pergi dengan Shuang dan seorang lelaki bernama Zijian. Shuang dan Zijian kemudian ditetapkan sebagai pelaku utama kasus tersebut dan langsung diburu polisi. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap Shuang dan Zijian di stasiun kereta Zhengzhou. Saat itu mereka berniat melarikan diri ke daerah Xinjiang. Polisi kemudian langsung membawa keduanya ke kantor polisi. Proses peradilan pun langsung dilaksanakan tak lama setelahnya. Lalu pada tanggal 2 Agustus tahun 2007, pengadilan menetapkan Shuang dan Zijian bersalah atas hilangnya nyawa Weizhou. Mereka berdua dijatuhi vonis hukuman metong. Vonis ini membuat Shuang merasa sangat terpukul. Dia merasa tak tega dengan Zijian yang masih terlalu muda dan harus dikenai hukuman sebesar itu. Shuang kemudian meminta kepada hakim untuk mengurangi hukuman terhadap Zijian. Menurutnya, dirinya lah yang telah merencanakan dan melakukan semua kejahatan ini. Sedangkan Zijian hanya mengikuti perintah darinya. Sayangnya, usaha Shuang tak membuahkan hasil apapun. Lalu tanpa disangka-sangka, beberapa jam sebelum dirinya dieksekusi, Shuang mendapatkan sebuah kabar. Dia diberitahukan kalau kekasihnya Zijian tak akan menjalani hukuman eksekusi. Dia mendapat keringanan dan hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Ini dikarenakan ketika melakukan kejahatan, Zijian masih berusia 17 tahun. Hari itu, Shuang yang sedang melangkah menuju hari eksekusinya berjalan ke tempat eksekusi dengan senyum bahagia terlukis di wajahnya. Kenyataan bahwa kekasihnya akan tetap hidup walau di dalam penjara merupakan penghiburan yang luar biasa di saat-saat terakhir hidupnya. Sementara Shuang dan Zijian tengah menjalani hukuman atas kelakuan mereka, istri Weizhou yang sebelumnya dikatakan sudah bercerai dengannya, tiba-tiba muncul di hadapan publik dan memberi suatu kejutan. Dia datang ke Cina untuk mengurus kematian Weizhou. Di hadapan publik, dia memberitahukan bahwa suaminya bukanlah sosok patriotis seperti yang semua orang kira. Suaminya tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat karena memang suaminya belum mendapatkan kewarganegaraan itu. Selain itu, alasan sebenarnya mengapa Weizhou kembali ke Cina adalah karena dia sedang menghindari sebuah hukuman yang sangat berat, di mana dia sempat terjerat kasus pelecehan. Dia sengaja pergi dari Amerika untuk melepaskan diri dari kasus tersebut. Klaim Weizhou yang mengatakan bahwa dia dan istrinya telah bercerai juga tidaklah benar. Mereka hanya tinggal secara terpisah dan menjalin hubungan jarak jauh. Kabar ini pun membuat gaduh di kalangan masyarakat. Mereka ternyata telah salah menilai Weizhou selama ini. Dan itulah dia kisah tentang Fang Weizhou yang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari diskusi di komentar dan sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih.